إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, keluar dari agamanya, menyimpang sesat, meninggalkan agama, Allah ganti dengan kaum yang lain selain kalian. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Man yartada minkum, siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, menyimpang sesat dari Quran dan Sunnah, menyelisihi Rasulullah SAW, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan gantikan kaum yang lain selain kalian. Apa maknanya? Maknanya Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Allah tidak butuh kalian. Allah tidak butuh kita. Kita yang meratap meminta kepada Allah.
Lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir yang ringkas ini. Yukhbiru ta'ala annahu al-ghani. Allah menghabarkan bahwa Allah ghani, maha kaya, maha tidak butuh pada siapapun. Al-ghani 'anil 'alamin. Tidak membutuhkan seluruh alam. Artinya kalau kalian murtad, Allah enggak rugi. Kalau kalian sesat, Allah enggak rugi. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah menghabarkan dalam ayat ini bahwa Allah maha kaya, tidak membutuhkan siapapun dari makhluk-makhluknya, tidak membutuhkan seluruh alam. Wa annahu man yartadda an dinihi, dan bahwasannya siapa yang murtad, keluar dari agamanya, falan yadurrallaha syai'a, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa innama yadurru nafsah, bahwasanya dia akan merugikan dirinya sendiri. Wa anna lillahi ibadan mukhlisin, dan bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba yang mukhlisin, yang ikhlas. Memiliki hamba-hamba yang sadiqin, rijalan sadiqin. Memiliki hamba-hamba orang-orang yang jujur, ikhlas. Qad takaffala ar-Rahmanur Rahim bihidayatihim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, membimbing mereka, memberikan petunjuk pada mereka. Wa wa'ada bil ityani bihim. Allah menjanjikan, Allah akan datangkan mereka untuk menggantikan mereka yang murtad. Allah akan gantikan kaum yang menyimpang, kaum yang meninggalkan agama, dengan kaum yang lain, yang mukhlisina, sadiqin, yang ikhlas dan jujur. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat-sifat. Digambarkan orang-orang yang akan menggantikan orang-orang yang murtad ini dengan beberapa kriteria. Kriteria pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mahabbatallahi lil 'abdi hiya ajallu ni'matin an'ama biha alaihi. Mengapa kriteria pertamanya adalah cinta? Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Fa inna mahabbatallah, karena sesungguhnya kecintaan Allah kepada seorang hamba itu adalah kenikmatan yang an'ama ni'mah, kenikmatan yang paling nikmat, yang an'ama Allahu biha, yang ajal, paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu fadilatin tafaddala Allah biha alaih, dan fadilah yang paling besar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah kecintaan kepadanya. Kalau Allah mencintai hambanya, berarti hamba ini mendapatkan sebaik-baik fadl, sebaik-baik fadilah. Wa idza ahabballahu 'abdan yassara lahul asbab. Dan kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya sebab-sebab, segala sebab-sebab keselamatan di dunia dari kesesatan dan keselamatan di akhirat dari azab. Allah berikan pada mereka hadhil asbab, sebab-sebab.
wa hawwana 'alaihi kull 'asir. Allah akan mudahkan segala yang susah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan ringankan segala kesusahan. Dari luar orang melihat betapa beratnya orang ini, tetapi yang merasakannya merasa ringan. Mengapa? Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian seberat apapun terasa ringan dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqahu li fi'lil khairat. Juga kalau seorang itu dicintai oleh Allah, Allah akan berikan taufik. Waffaqahu. Diberikan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkil munkarat, meninggalkan kejelekan-kejelekan. Wa aqbala biqulubi ibadihi ilaihi bil mahabbah wal wadad. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan hati-hati mereka para hambanya kepadanya dalam cinta dan kasih sayang. Wa min lawazimiha, dan termasuk konsekuensi cinta, min lawazimi mahabbatil abdi li rabbih, dan di antara konsekuensi cinta seorang hamba kepada Rabbnya, annahu la budda an yattasifa bimutaba'atir rasul. Orang yang cinta Allah mesti, ini sudah konsekuensi, akan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, itu pasti. Kalau tidak ngikut Rasul berarti tidak cinta. Kalau tidak mau mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam, berarti dia tidak cinta. Walaupun dia mengatakan saya cinta Allah, dusta dia. Karena bukti kecintaan seseorang kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Zahiran wa batinan, secara lahir dan secara batin. Fi aqwalihi wa a'malihi, dalam ucapannya dan juga perbuatannya. Wa jami'i ahwalihi, dalam segala keadaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Mihna, ayat yang dijuluki dengan ayat Al-Mihna. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dijuluki ayat Al-Mihna oleh para ulama, yang artinya ayat tes. Karena ayat ini untuk ngetes kecintaan. Katakan pada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah katakan pada nabinya, wahai Rasul, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, katakan pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ini ikutilah beliau, ikutilah Nabi. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Kama anna min lazimi mahabbatillah lil abdi an yukthiral abd min at-taqarrub ila Allah bil fara'id wan nawafil. Termasuk juga konsekuensi cinta seorang hamba kepada Allah adalah ingin mendekat kepadanya. Setiap orang yang mencintai pasti ingin dekat. Maka demikian pula kalau seseorang hamba cinta kepada Allah, pasti dia akan bertaqarrub, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An yukthirul abdu minat taqarrubi ilallah. Seorang hamba yang cinta kepada Allah pasti akan memperbanyak taqarrub. Dari kata qarib, taqarrub mendekat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya, puasanya, zikirnya,
sedekahnya, semangat membaca Qur'annya, menghafalnya, mempelajarinya, semangat mempelajari hadis Nabi-Nya, mengamalkannya, semangat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya, malas-malasan. Kajian sudah dimulai, masih tenang di sana. Nggak ngapa-ngapain, cuma jalan selangkah. Iya, para santri. Sudah dimulai kajian, seakan-akan nggak butuh. Alah, nggak penting. Ikhwani fillah, a'azzakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang cinta pada Allah pasti akan semangat talabul ilmi. Pasti akan semangat ngaji, semangat baca Quran, semangat mempelajari tafsir, semangat untuk mempelajari agamanya dan beribadah kepadanya. Ini taqarrub namanya. Qala, dikatakan dengan apa taqarrubnya? Bil faraid, dengan yang wajib-wajib, wan nawafil, dengan yang mustahab-mustahab. Baik. Talabul ilmi masuk mana? Nawafil atau rawafil atau faraid? Hah? Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Talabul ilm adalah kewajiban setiap muslim, wajib hukumnya. Bahkan dalam riwayat wa muslimah, dan juga muslimah harus tahu agamanya, harus mengerti dinnya, harus tahu apa kewajiban-kewajibannya, bagaimana cara beribadah kepadanya, bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Wajib. Sebagaimana barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, riwayatnya dalam hadis qudsi, yang berarti Nabi mengatakan Allah berfirman, Allah berkata, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Perhatikan hadis yang sahih ini. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, tidak ada yang lebih aku sukai daripada yang wajib-wajib, yang aku wajibkan, kata Allah. Enggak ada yang lebih aku sukai lebih daripada yang aku wajibkan. Berarti yang pertama, yang paling Allah sukai adalah yang faraid, yang wajib-wajib, salat wajibnya, puasa wajibnya, sedekah wajibnya, talabul ilmi yang wajibnya. Sebab ilmu ada dua. Ada ilmu yang fardu ain, harus dipelajari oleh setiap muslim, seperti akidahnya, ibadahnya. Dan ada yang sifatnya fardu kifayah, beberapa perkara yang kalau 1-2 orang tahu udah cukup, yang lain tidak lagi wajib tapi tetap dianjurkan, seperti ilmu waris. Yang paling Allah cintai yang wajib-wajib. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan terus hambaku menambahnya dengan yang nafilah-nafilah, dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang mustahabbah, hingga aku cinta kepadanya. Hingga aku cinta kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, pandangannya yang dia memandang dengannya, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya.
Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Wala in ista'adani la'u'idanna. Kalau orang ini yang sudah aku cintai ini meminta kepadaku, akan aku beri. Akan aku beri, kata Allah. Wala in ista'adani, kalau meminta perlindungan kepadaku, la'u'idanna, aku akan lindungi. Pakai lamut taukid dan nunut taukid yang maknanya pasti. La'u'tiyanna, la'u'idanna. Dalam bahasa Indonesia kurang mantap. Kalau dia minta akan aku beri. Kalau dia meminta perlindungan akan aku lindungi. Padahal maknanya, kalau dia meminta kepadaku sungguh-sungguh akan aku beri, kata Allah. Lamnya untuk penegasan, nun tasdidnya untuk penegasan. Dua-duanya litakid. Wala in ista'adzani, kalau dia meminta perlindungan kepadaku sungguh-sungguh aku akan lindungi dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Ikhwan fillah azakumullah. Betapa nikmatnya seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah? Yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Setelah itu ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, yang mustahabbahnya, hingga Allah cinta kepadanya. Ini generasi yang akan menggantikan orang-orang yang murtad, menyimpang, sesat. Ikhwan fillah azakumullah. La yahzunka, jangan menyedihkan kamu orang-orang yang yusari'una fil kufur. Jangan menyedihkan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Seakan-akan berbangga kalau berani mengkritik Quran, menyalahkan Islam, menyalahkan agama. Bangga saya hebat bisa mengkritik agama. Jangan sedih. Mengapa? Allah sudah janjikan, kalau kalian murtad, kami akan gantikan satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala diriwayatkan dari beberapa ulama salaf, yakni dari para sahabat, dari para tabi'in, menceritakan tentang ayat ini. Di antaranya berkata Muhammad ibn Ka'ab, nazalat fil wulati min Quraisy, bahwa ayat ini turun tentang orang-orang Quraisy yang murtad. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri menyatakan nazalat fi ahli riddah, bahwa ayat ini turun mengisyaratkan akan terjadinya orang-orang murtad. Sehingga kata Hasan Al-Basri, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan kaum yang begini, mereka adalah Abu Bakar wa ashabu. Mereka adalah Abu Bakar dan para sahabat-sahabatnya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada munafikin, tetapi orang yang murtad satu mungkin ada. Tidak seperti apa yang terjadi di zaman sepeninggal Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada murtadin. Dari suku Banu Hanifah, mereka murtad dengan berbagai macam alasan. Satu golongan dengan alasan zakat itu harus diberikan kepada Nabi. Sekarang nggak ada Nabi, ngapain ngasihkan kepada Abu Bakar katanya, sehingga menolak rukun Islam zakat. Satu kelompok lain terbawa dengan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Sebagian lain nanti akan ada pengikut Tulaihah Al-Asadi. Para sahabat sedih melihat orang-orang murtad ini. Kenapa?
Kok sampai terjadi begitu? Maka diingatkan oleh para sahabat yang lain termasuk Abu Bakar, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Jangan khawatir. Allah tidak butuh mereka. Kalau kalian murtad, Allah akan datangkan kaum yang lain yang lebih bagus, lebih hebat, lebih ikhlas, lebih jujur, yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta pada mereka. Maka ketika kejadian ini, kata mereka, berarti orang-orang inilah yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Abu Bakrin wa ashabu. Digantikan oleh Abu Bakar wa ashabu. Riwayat lain masih tentang ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang pundak Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca ayat ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, kata Nabi, hum qaumu hadza. Yang menggantikan mereka ini orang-orang murtad, kaumnya orang ini. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari, dari daerah atau dari suku Asy'ariyin. Sehingga Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hum ahlul Yaman. Mereka adalah penduduk Yaman yang datang berduyun-duyun masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa hasna Islamu, dari negerinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullah setelah membawakan riwayat-riwayat ini, beliau menyatakan bahwasanya tidak dipastikan apakah ini atau itu. Tetapi setiap orang-orang yang mau murtad, maka Allah katakan Allah tidak butuh mereka. Seperti dalam ayat lain, "Waman yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Siapa yang berpaling dari agamanya, falan yadurrallaha syai'a, enggak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan di dalam ayat ini Allah katakan, silahkan kalian murtad, kami akan ganti dengan kaum yang lain yang lebih hebat dari mereka, lebih ikhlas dari mereka. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di samping waspada, jangan sampai kita yang meninggalkan agama, na'udzubillah min dzalik, hendaklah kita terus belajar dan beramal. Mempelajari agama dan mengamalkan agama, agar bukan kita yang dimaksud murtad tadi, menyimpang tadi. Dan sebaliknya, kita berharap semoga kitalah, kalianlah yang menggantikan sekian kaum yang telah sesat. Kalianlah, kitalah, mudah-mudahan kaum yang akan menggantikan mereka-mereka yang sesat karena pemikiran-pemikiran sesat. Apakah pemikiran-pemikiran Aqlani, pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah, pemikiran-pemikiran orang-orang sesat yang lainnya, Batiniyah, segala macam aliran-aliran yang menyimpang sesat. Mudah-mudahan kitalah yang akan menggantikannya. Sehingga dua-duanya, barakallahu fikum, harus ada ketakutan, kekhawatiran, jangan sampai kita yang menyimpang. Kedua, harapan, kalau kitalah yang menggantikan mereka-mereka yang murtad. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa min lawazim mahabbatillahi ma'rifatahu ta'ala wal ikthar min dzikrih. Termasuk konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenalinya. Bagaimana mungkin seorang mengaku cinta pada Allah tapi enggak kenal, enggak tahu sifat-sifatnya,
nggak tahu nama-namanya, nggak tahu af'alnya, tidak mengerti, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin akan cinta? Sehingga seorang yang cinta kepada Allah, mesti konsekuensinya dia berusaha untuk mengenalinya, mempelajari rububiyahnya, mempelajari uluhiyahnya, mempelajari nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang mulia. Wal ikthar min dzikrih, dan memperbanyak mengingatnya, memperbanyak untuk mengingatnya. Fa innal mahabbata biduni ma'rifat billahi naqisatun jiddan. Karena sesungguhnya siapa yang cinta tanpa mengenali, itu jelas naqisah, sangat kurang cintanya, jiddan. Sangat-sangat kurang cintanya kepada Allah karena enggak kenal. Bal ghairu mawjudah, bahkan bisa jadi tidak ada. Kamu cinta pada Allah, cinta. Kamu kenal Allah? Enggak. Lah terus bisa tumbuh cinta dari mana? Berarti kosong. Ucapan cinta tadi enggak ada isinya. Dikatakan imma naqisatun jiddan, sangat kurang sekali, bal ghairu mawjudah, bahkan bisa jadi enggak ada. In wujidat da'waha, walaupun pengakuannya ada, ternyata cintanya enggak ada. Walaupun wujidat mana da'waha, dakwah pengakuan. Wa man ahabballah aktsara dzikrah, wa man ahabballah aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta Allah pasti akan banyak menyebutnya. Wa idza ahabballahu 'abdan qabila minhu al-yasir minal 'amal. Siapa yang cinta Allah pasti akan memperbanyak mengingatnya, akan memperbanyak menyebutnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Selalu di mulutnya dzikr. Jahiliyah, kaum jahiliyah cinta kepada bapak nenek moyang mereka. Sehingga yang disebut abauna, abauna, abauna. Yang disebut selalu nenek moyang kami dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mereka masuk Islam, Allah katakan, ya, untuk berzikir, menyebut Allah. Yadhkuruna Allah kadzikri abaihim au ashadda dzikra. Kata Allah, berzikirlah, menyebut-nyebut Rabbmu seperti kalian dulu menyebut bapak-bapak kamu, atau lebih lagi, au ashadda dzikra. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi cinta adalah banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya. Wa min sifatihim, dan di antara sifat mereka siapa? Kaum yang sedang dibahas. Fasayatillahu biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum yang begini, yang begini, yang begini. Sifat pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Apa sifat kedua? Adillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka saling merendah, saling merahmati, saling menyayangi sesama orang beriman. Wa a'izzatin, dan mereka menjadi tegas, izzah, mulia di hadapan orang-orang kafir. Tidak merendah. Kalau di hadapan orang-orang beriman, sesama orang-orang muslim, tawadhu'. Tetapi terhadap orang kafir, a'izzah. Fahum lil mu'minina adillah min mahabbatihim lahum wa nushihim lahum. Maka mereka ini terhadap orang beriman merendah karena cintanya pada orang beriman dan karena ingin memberikan nusah yang terbaik untuk mereka,
walinuhum warifquhum, dan juga karena memiliki sifat lembut, penyayang kepada mereka, warafah, perhatian kepada orang beriman, warahmatihim bihim, dan kasih sayang kepada mereka, wasuhulat janibihim, dan memudahkan urusan-urusan terhadap mereka. Kurang lebih. Wa qurbus syai' alladhi yatlub minhum, dan juga dekatnya perkara yang mereka inginkan atau yang mereka minta, mudah diberikan, dibantu. Wa 'alal kafirina billah, sebaliknya terhadap orang-orang kafir yang kafir kepada Allah, mu'anidina li ayatih, para penentang-penentang ayat Allah, al-mukadzibina li rusulih, yang mendustakan rasul-rasulnya, mereka a'izzah, mulia, tinggi di atas mereka. Qad ijtama'at himamuhum wa azaimuhum ala mu'adatihim, telah terkumpul semangat mereka, tekad mereka untuk menghadapi orang-orang kafir. Wa badalu juhdahum, dan mereka mengeluarkan segenap upaya mereka, apa yang mereka punya, fi kulli sababin, dengan berbagai macam sebab-sebab yang bisa dilakukan, lilintisari alaihim, untuk memenangkan Islam di atas mereka, memenangkan kaum muslimin di atas orang-orang kafir, kafir yang memerangi. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah dari kekuatan. A'iddu lahum mastata'tum, sebisa-bisa kalian, min quwwah, dari kekuatan, wa min ribatil khayli, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan, kuda-kuda perang. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, agar menakut-nakuti mereka, musuh Allah dan musuh kalian. Ini makna a'izzatin 'alal kafirin. Termasuk makna a'izzatin 'alal kafirin adalah pada ayat lain, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Syadid, tegas, keras terhadap orang kafir, tetapi rahmat, kasih sayang terhadap sesama orang yang beriman. Al-ghilzah wasyiddah ala a'da'illah, keras dan tegas terhadap musuh-musuh Allah, termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memusuhi orang-orang kafir yang jelas memusuhi Islam, itu justru ibadah, taqarrub ilallah. Yuqarribul 'abda ilallah, akan mendekatkan sang hamba tadi kepada Allah. Wa yuwafiqul 'abd rabbahu fi sukhtihi 'alaihim, dan mencocoki yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah benci mereka, kita juga benci mereka. Allah memusuhi mereka, kita juga memusuhi mereka. Wala tamna al-ghidha 'alaihim wasyiddah da'watuhum ila ad-din, tetapi tidak menghalangi sikap keras tadi, sikap tegas tadi kepada orang-orang yang kafir, tidak menghalangi adanya dakwah, ajakan kepada agama, dakwah mengajak mereka kepada Islam, dan juga tidak menghalangi untuk berbuat baik pada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir kalian. Ayat ini harus disandingkan, dibandingkan, didudukkan dengan ayat lain dalam surat lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang. Manahakumullah
Allah tidak melarang orang-orang yang mengusir kalian dan memusuhi kalian, yang tidak memusuhi kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Apa ayatnya? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jangan lupa itu. Kalau kamu pegang ayat ini kemudian melupakan ayat ini, bahaya. Tetangga kita orang kafir yang tidak berbuat apa-apa pada kita, tiba-tiba kita musuhi, kita perangi. Wah, asyidda 'alal kufar. Ayatnya ada. Iya, tapi ayat ini juga ada. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk bersikap baik pada mereka. Wa tuqsitu, bersikap adil pada mereka. Untuk apa? Orang kafir dibaiki. Untuk mengajarkan bahwa agama Islam ini agama yang adil, agama yang bijak, agama yang tahu hak tetangga, hak tamu, hak orang-orang yang merupakan dhimmi, kafir dhimmi. Tahu hak mereka. Sehingga mereka mendapat pelajaran. Ternyata Islam itu bagus. Sehingga barakallahu fikum, di sini disebutkan persiapkanlah kuda-kuda tempur, senjata-senjata lengkap untuk menghadapi orang kafir yang memerangi kalian. Baik. Babnya berbeda dengan yang tadi. Kalau orang kafir lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum fid din. Sifat yang ketiga kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.